Versus Komisi Pemberantasan Korupsi kembali digelar di Pengadilan Negeri Siantar pada Rabu 18 Oktober 2023 dengan agenda persidangan pembacaan gugatan oleh kuasa hukum penggugat Daulat Sihombing. Dan kawan-kawan diduga dan menyatakan terbuka. Mantan Wali Kota Pematang Siantar R.E. Siahaan diduga menjadi korban ketidakadilan pasca dijerat kasus korupsi oleh KPK beberapa tahun silam. Pasalnya harta kekayaan milik R.E. Siahaan yang bukan hasil tindak pidana korupsi turut dirampas oleh KPK tanpa dasar hukum yang jelas, di mana dalam putusan Majelis Hakim tentang tindak pidana korupsi yang menjerat R.E. Siahaan tidak ada disebutkan penyitaan rumah warisan R.E. Siahaan yang berada di Jalan Sutomo, Kota Pematang Siantar. Sewaktu R.E. Siahaan menjalani hukuman penjara, KPK diduga merampas harta milik R.E. Siahaan yang didapatnya dari warisan istri, kemudian dilelang. Saat itu R.E. Siahaan tidak bisa berbuat banyak karena masih di balik jeruji besi. Setelah selesai menjalani hukuman penjara, R.E. Siahaan kembali merebut rumah yang didapatnya dari warisan tersebut dengan menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Siantar. Di awal persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siantar memberikan kesempatan kepada penggugat R.E. Siahaan dan tergugat KPK untuk melakukan mediasi. Namun karena tidak menemui titik terang atau kesepakatan, sidang perkara kembali digelar pada Rabu 18 Oktober 2023 dengan agenda persidangan pembacaan gugatan yang dibacakan langsung oleh kuasa hukum penggugat Daulat Sihombing. Sidang pembacaan gugatan tersebut turut dihadiri R.E. Siahaan didampingi istri. Sementara dari pihak tergugat hanya dihadiri tergugat 2 KPKNL Pematang Siantar dan tergugat 3 BPN, sedangkan KPK sendiri sebagai tergugat 1 tidak hadir dan tergugat 4 sebagai pemenang lelang juga tidak hadir. Kuasa hukum penggugat Daulat Sihombing menyampaikan, tanah seluas 702 meter yang kini menjadi 4 ruko yang terletak di Jalan Sutomo, Kota Siantar, atas nama Insinyur Robert Edison Siahaan dikembalikan karena lahan dan rumah tersebut hak waris istri R.E. Siahaan, bukan hasil tindak pidana korupsi. Selanjutnya dilanjutkan melalui ekot ya. Melalui ekot ya. Gitu ya. Jadi kita 5 menjadi poin penting dari gugatan penggugat tadi itu. Pertama, bahwa penggugat mendalilkan para tergugat ini telah melakukan perbuatan melawan hukum karena surat perintah KPK RI yang merampas atau menyita barang atau harta milik penggugat ini tidak termasuk sudah dieksekusi sebetulnya semuanya, sudah tuntas. Tidak ada alasan secara hukum gitu. Jadi tindakan para tergugat untuk merampas itu tidak ada alasan secara hukum karena hukuman pokok maupun hukuman tambahan pada RE sebanyak 12 tahun penjara telah dilaksanakan. Itu satu. Yang kedua, barang sitaan ini bukanlah termasuk kepada barang sitaan yang dalam proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan, dan juga bukan merupakan objek dalam putusan pengadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa surat perintah perampasan itu didasarkan kepada kutipan putusan pengadilan yang dirubah atau yang secara redaksional diubah sehingga memberikan tafsir yang berbeda. Diantaranya itu penggugat setelah selain menjalani hukuman 4 tahun sebagai hukuman tambahan tadi, tapi penggugat juga dikenakan. Sidang gugatan mantan Wali Kota Siantar R.E. Siahaan dengan KPK dipimpin Hakim Reni Pitua Ambarita, Nasfi Firdaus, dan Katrina Siagian
akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda jawaban dari tergugat. Eko Hendriawan melaporkan dari Pematang Siantar untuk Evarina TV.